Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini SP Negara dan HAM. Mahasiswa sekalian, kita menyinggung materi-materi singkat negara dan HAM. Mata kuliah ini kita dulu sajikan mata kuliah HAM atau Human Right. Tapi dalam ini kita singgung negara dan HAM. State atau State and Human Right. Kalau kita melihat dua kalimat ini, negara dan HAM. Apa itu negara? Tentu diatur di dalam undang-undang. Satu wilayah, ya, ada penduduk, ada pemerintahan, maka lengkaplah disebut dengan negara. Kalau kita melihat syarat-syarat negara, ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintahan, dan diakui oleh negara lain secara sah. Kalau kita combine-kan dengan dua kalimat ini, pertama HAM. HAM itu adalah melindungi rakyat. Siapa yang melindungi adalah kekuatan negara, the human right. Kalau kita melihat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Indonesia adalah negara hukum. Maka kekuasaan tertinggi adalah hukum. Bagaimana? Adalah melindungi rakyatnya. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 27, 28, 29, 30, 31 adalah hak-hak rakyat. Hak beragama, kemudian bela negara, hak-hak yang lain, beragama, pasal 29 dan seterusnya. Itu diatur oleh negara tentang hak-hak ini. Tapi ada hak yang lebih banyak lagi, hak-hak mulai bernapas, berbicara, berinteraksi secara bebas, berkeluarga, mencari nafkah, hidup yang layak dan sebagainya. Ya, kemudian berhak atas pendidikan yang layak, perlindungan negara, layak dilindungi oleh negara. Tapi sisi lain kita lihat negara ini mengatur hal-hal yang tentang bagaimana penegakan hukum ini. Bagaimana human right ini. Kemudian bagaimana perilaku ini. HAM kalau kita lihat bukan artinya bebas menelanjangi, tetapi bebas berinteraksi yang penuh dengan norma. Norm, bahasa Inggris ya, norm. Norma-norma inilah yang mengatur tentang hak-hak ini. Memperoleh hak harus dengan norma, etika, akhlak dan sebagainya. Dan etika ini ya harus balance antara hak dan kewajiban. Kalau bicara kita tentang HAM, perlindungan hak asasi manusia, di balik itu ada namanya right, hak. Tetapi di balik itu juga ada kewajiban. Jadi timbal balik terhadap negara, negara melindungi, menjamin hak-hak rakyat, tetapi rakyat juga harus taat dan patuh pada negaranya. Misalnya membayar pajak. Dalam keadaan tertentu, warga negara berhak atas pembelaan negara. Terpanggil untuk berjuang membela tanah air. Satu tanah air.
Satu bangsa, satu bahasa. Itu bahasa Indonesia, dan bendera adalah merah putih yang tertancap di bumi pertiwi Indonesia. Inilah simbol-simbol negara ini yang dipadukan dengan HAM. Maka kalau kita lihat deklarasi human rights di PBB, banyak hak-hak sekali yang perlu dijamin oleh negara maupun dunia. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi beberapa undang-undang tentang hak. Misalnya yang sering terjadi adalah the Human Rights Labor, ILO, tentang ketenagakerjaan. Banyak sekali. HAM apalagi, perlindungan terhadap politik, hak-hak politik. Kemudian perlindungan suaka. Misalnya suatu negara rakyatnya lari karena politik, mengadu ke negara-negara lain atau ke PBB, ya, PBB melindungi hak-haknya. UNHCR. Negara-negara juga lari di kedutaan-kedutaan di mana negara itu ada. Embassy. Disitulah yang memberikan pandangan-pandangan ya tentang hak-hak ini. Kemudian apalagi misalnya HAM terhadap dalam berkeluarga, menikah, diatur dalam undang-undang. Kita misalnya lagi melihat di dalam HAM sifatnya umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, jenis kelamin. Kemudian apa dasarnya? Bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Ini beberapa pandangan-pandangan oleh pakar tentang, misalnya ahli-ahli pakar Indonesia, Miriam Budiarjo. Pandangan adalah cita-citanya, bakatnya, dan sebagainya. Kemudian kita lihat juga sisi lain, supralegal. Tidak tergantung kepada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintahan. Bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Misalnya dari penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sejak manusia itu lahir, dia sudah berhak memperoleh pernapasan atau udara dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Kalau kita lihat juga di dalam pembukaan Undang-Undang 45 sebagai pokok kaidah fundamental negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pemahaman bangsa Indonesia ya terhadap HAM, ya, hak individu, the social economy, politik, right, dan memperoleh pengajaran, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat bersama warga negara di depan umum. Ini dia, mengeluarkan pendapat. Dan undang-undang ini juga berdiri sendiri tentang demonstrasi, mengeluarkan pendapat. Ini yang sekarang demokrasi. Jadi demokrasi dan negara, kita lihat hak-hak rakyat sudah melakukan unjuk rasa. Kenapa? Diberikan oleh undang-undang. Apa yang dilarang? Misalnya dalam undang-undang ketentuan dalam kebebasan mengeluarkan pendapat, tidak boleh pada hari raya, tidak boleh di stasiun, ya, kemudian tidak boleh di tempat ibadah, di tempat-tempat museum, purbakala dan sebagainya.
tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api, dan harus mendapat izin dari pihak berwajib atau kepolisian, harus menyampaikan kepada siapa, materinya apa, berapa orang, pemimpinnya siapa, kemudian judul atau temanya yang akan didemon itu. Harus lengkap. Jadi bebas tetapi dikungkung atau diatur oleh undang-undang. Kemudian secara umum juga kita lihat PBB adanya deklarasi human right ya secara formal sejak tahun 1957 dilengkapi dengan 3 perjanjian. International Covenant on Economy, Social and Cultural Right. Ya tentu hak ekonomi, sosial, ya, kebudayaan, culture and right. Kemudian nomor 2, International Covenant on Civil and Political Right. Jadi berhak untuk mendapatkan hak-hak politik. Maka kita lihat di mana-mana dalam kebebasan-kebebasan menjadi anggota dewan, partai politik, itu sudah dipenuhi. Misalnya apa lagi? Politik Protocol of the International Covenant on Civil and Political Right. Jadi hak sipil juga diatur di dalam human right yang diatur oleh PBB. Dan rata-rata di dunia ini negara-negara berkembang dan maju itu sudah meratifikasi undang-undang ini, menjadi artinya apa? Negara itu mengakui secara umum yang dikeluarkan oleh PBB. Kemudian di dalam menyebut kata-kata HAM memang mudah, tetapi di dalam campur tangan negara maupun kekuasaan kadang-kadang di sinilah letak pelaksanaannya kadang-kadang terhambat. Misalnya gini, di dalam pragmatis banyak dipengaruhi oleh muatan lokal atau kepentingan subjektif, misalnya demi keamanan dan ketentraman, demi pembangunan. Penguasa dengan mudahnya mengabaikan prinsip HAM dan demokrasi. Banyak sekali tentang pemukiman dan hal-hal yang lain yang dianggap misalnya lawan-lawan politik. Tetapi secara idealnya sebenarnya negara tidak dibenarkan mencampuri hak asasi manusia setiap warga negara, apalagi menindasnya atau menghilangkannya secara kriminal misalnya. Tapi di beberapa negara banyak terjadi. Kalau di Indonesia kita misalnya melihat kasus Munir misalnya, tidak tuntas sampai hari ini. Kemudian kasus AM Fatwa, terakhir reputasi nama baiknya dikembalikan dan menjadi anggota MPR, anggota DPR RI, dan beliau juga mendapat penyiksaan dan sebagainya, dan beliau pun telah wafat. Maka sejarah-sejarah yang telah terjadi, yang diukir, yang disampaikan oleh pelaku-pelaku yang penindasan itu juga banyak terjadi hal-hal demikian berlaku di negara-negara kita. Misalnya apalagi ya pasal 1 ayat 3. Ya, kemudian pasal 55, 56 Piagam PBB. Kemudian upaya memajukan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu kerjasama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional. Ini kerjasama bilateral, multilateral tentang human right. Misalnya banyak sekali yang terjadi di negara-negara kita, masalah buruh misalnya, ini juga kerap terjadi. Kemudian demonstrasi mahasiswa banyak yang sampai hari ini juga tidak tuntas, misalnya kasus-kasus tahun 98, 99 misalnya. Banyak terjadi di negara kita
kasus-kasus pengaruh kekuasaan negara dan politik. Misalnya apalagi meratifikasi 8 konvensi dasar ILO International Labour Organization. Misalnya konvensi nomor 29 tahun 30 kerja paksa misalnya. Di Belanda 3199 33, kemudian konvensi 9849 hak heterogamisasi dan branding kolektif. Kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 58. Kemudian konvensi nomor 10051 pengupahan keseimbangan diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 80 1997. Jadi banyak sekali yang telah dilakukan oleh kerjasama PBB tentang hak ini. Jadi kekuasaan negara ya bekerja sama dengan negara-negara lain atau PBB untuk melindungi rakyat dari segi pelaksanaan HAM itu sendiri. Jadi inilah sementara dulu dan materinya akan saya kirimkan, dan persiapan membuat juga tugas video pendek minimal 3 menit dikirim ke video saya ke HP saya untuk menambah nilai. Dan hari Selasa materi kedua langsung ujian. Jadi saudara-saudara sekalian, tolong dijawab ya. Video itu dikirim ke HP saya dan posisi di mana, kemudian kerja di mana. Saya kira demikian untuk sementara. Ada yang kurang pas atau yang kurang memahami, silakan dijawab, dan subuh ini akan saya postingkan untuk materi besok. Dan absen segera juga dikirim ya, karena saya pun baru sampai dari luar kota, dari Dumai, langsung saya siapkan. Dan pagi-pagi silakan pukul 9 buka dan pelajari. Yang bisa mengansur-ansur videonya dari materi yang saya kirimkan dan video yang saya sampaikan untuk di rangkuman untuk 3 menit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.